Sip, kita mulai lagi sama pundit kita nih, Bapak Direktur PMI Nasional Inggris, Ayam Fajar. Eh, ini kita tag di hari Rabu yang semalam atau pagi ini baru main Prancis lawan Spanyol. Tidak dingana, tidak diduga, banyak kayaknya pada pasang Prancis dan pada megang Prancis, tapi akhirnya yang lanjut ke final adalah Spanyol. Spanyol nyolong. Mantap. Permainannya efektif. Gimana Pak? Harus bagus. Gimana Pak menurut lo Pak? Kayaknya yang gue lihat sih defend banget ya si Spanyol. Apa enggak? Apa gimana menurut lo? Sebenarnya gue lebih fokusin ke si Prancisnya itu menjadi kayak kok lu hilang, kok lu anti klimaks. Iya ya, kayak gimana ya? Nggak jelas gitu, dan udah tahu Mbappe itu bakal dijaga ya, dan terus aja bola ngalirin ke Mbappe terus, yang kanan malah nggak tahu udah ada apa enggak. Gue sih tadi ngeliat highlightnya kurang ya, maksudnya nggak ada yang lewat kanan gitu nyerangnya di Mbappe mulu, sedangkan di situ dijaganya rame banget gitu. Jadi ceritanya jadi depannya Ferrari, belakangnya Bajaj, Pak. Iya sih, benar. Ya, jadi rusak, malah Yamal aja yang banyak omong jadi bisa bertingkah, itu yang bikin Iya. Dan tapi menurut lo yang penaltinya Spanyol penalti gak? Karena kan Yamalnya yang nyamperin ya, bukan Yamal bawa bola gitu. Maksudnya bolanya kan sebenarnya bola kontrol si backnya Prancis kan. Dibelokin sama dia terus diblok. Nah, blok itu yang menjadi perdebatan. Ya itu. Tapi kotaknya jelas. Iya sih, nendang ya, tapi iya. Gue sih masih 50-50 sih itu bahwa itu penalti gitu, karena si backnya nggak tahu bahwa di situ ada Yamal kan, dia cuma ngelihat bola ya nendang, nggak niat nendang Yamal. Tiba-tiba si Yamalnya muncul aja gitu. Ya sama kayak kasusnya kartu merahnya Nani kan waktu yang nendang dadanya Arbeloa. Iya Arbeloa. Oh iya sih ya. Iya sih. Jadinya kayak gitu. Oke, kita menatap masa depan. Tadi dulu, ini dulu aja nih. Ini maksud gua kita ngebahas yang itu dulu. Gue banyak pertanyaan nih buat lo, dan udah tahu Mbappe dijaga ketat dan Mbappe-nya juga nggak bisa supply ataupun bisa nendang. Kenapa si Deschamps nggak ganti Mbappe gitu? Menurut lo apa tuh? Ya karena Mbappe menjadi ketua kelas. Oh, jadi ya sebetulnya sama aja kayak si Ronaldo di Portugal gitu ya. Betul. Mbappe itu tiba-tiba menjadi kepala sekolah di situ. Jadi dia tidak bisa diatur dan dia banyak atur. Ada karakteristik kepemimpinan yang salah kelihatannya dari organisasi Prancis. Kapten lagi dia, kocak banget sih. Ya, maksud gua ada Dembele gitu yang bisa jadi kapten gitu. Tapi memang Prancis itu tidak punya orang pegang bola. Iya sih. Rabiot sama siapa tuh lagi? Tchouaméni ya. Itulah. Ya, Tchouaméni yang pemain Madrid itu. Dia itu kan tipikalnya gelandang bertahan. Tidak ada modelan Zidane, modelan Zidane sih, atau Pogba tuh masih ada tuh, masih bisa tuh harusnya. Kalau Griezmann kan udah ke depan mainnya. Kalau di MU seorang Bruno-nya lah dia nggak ada. Jadi nggak ada yang memberikan opsi lain dari sisi penyerangan. Dembele bukan yang pemegang bola harusnya. Tapi kan dia jadi ke pinggir. Iya, bola. Olise jadi ke pinggir. Bolanya Dembele juga kurang sih menurut gua, kurang support, dan emang lagi bagus banget itu si siapa backnya sih, Pedro Porro itu ya, dan dia ngegolin lagi, anjir banget itu.
nggak nyangka bahwa dia akan maju ke depan, terus Wantu sama si siapa, si yang rambutnya pirang. Iya, itu gue juga nggak ngeliat tiba-tiba kejadiannya begitu cepat gitu ya. Wantu, karena Wantu kan dia back ya, nggak backnya Prancis nggak ngerasa dia bakal maju segitu jauhnya, dan anjir bagus banget Wantunya, dan Robo Kemakan sendiri. banget, waktunya kemakan banget. Iya keren banget dah gitu. Dan eh ya itu tadi lu bilang ya, maksudnya si Spanyolnya defense tuh serangan baliknya tuh cepet banget gitu. Iya, bermain efektif aja. Iya, Kayak iya. Nah, kalau dari Spanyol, Pedri gimana menurut lo? Dia Barca ya? ya Dulu Spanyol biasa aja tapi efektif. iya sih, Jadi iya. organisasi bermainnya itu ya sudah tertata rapi, siapa yang menguasai bola, siapa yang masih tadi. Dan tidak mensuperstarkan Yamal ya. Iya, malah bagi gue Yamal itu ya sekarang ya menjadi anggota tim gitu, nggak kayak dia di Iya, Barca kayak tuan Yamal, tapi iya betul. jadi kerja sama tim yang kolektif dan itu Iya, jadi bagus. bagus banget Mantap. sih. Walaupun Itulah yang menurut gua organisasi sebuah tim ya kayak gitu. Jadi hmm, menjalankan apa yang disuruh oleh pelatih, bukan pelatih mendengarkan apa yang dibawa pemain. ya makanya tuh kayak gitu kan banyak yang rusak ya, kayak Portugal, Itali. Itu rusak, sama semalam Perancis juga akhirnya rusak kan, organisasi yang Iya. nggak jelas. Organisasi permainannya menjadi organisasi di tim itu menjadi organisasi permainan yang nggak jelas. Tidak selamanya Mbappe lolos dari dikejar-kejar orang. Iya, tidak selamanya Olise bisa meliuk-liuk. Iya, gila itu sampai berapa banyak itu, berapa lapis yang ngejagain Mbappe. Pas Mbappe pegang bola tuh udah langsung nutup berapa lapis itu, 4 atau 3 gitu. Cepat banget anjir, gue bilang keren banget. Ya itu yang gue bilang bahwa tim-tim papan atas itu organisasi bermainnya udah pinter. Lu suka lihat nggak, misalnya kita lagi mau masukin pemain gitu ya, pemain ini kalau kita nonton Liga Eropa nih mau masukin pemain, terus asisten pelatih tuh ngasih lembaran buka lembaran. Iya. Nah, itu pattern yang sudah mereka pelajari, dan pattern itu mereka ulang-ulang sehingga di lapangan Iya. mengaplikasikannya kayak gitu. Kayak ini ya, kayak main rugby gitu ya. Iya. Bola apa gitu. Jadi Di bola sekarang udah kayak gitu. Pada saat Mbappe megang bola, berarti pergerakannya mesti kayak gini, supportnya mesti kayak gini, dan itu yang dilatih dan itu berjalan. Itu yang bikin organisasi bermain Prancis jadi hancur dan organisasi bermain Spanyol jadi rapi banget. Bener dan simpel tapi rapi. Dan yang gue salutin adalah Yamal mau turun beberapa kali, dia nge-backup belakang, dan ya sedikit beberapa pelanggaran sih ya yang harusnya kartu kuning sih. Cuman yang gue salutin adalah dia nggak capek gitu buat turun ke belakang gitu. Makanya bertahannya gila banget sih Spanyol semalam. Si striker-strikernya nggak bertahan buat turun. Tapi ini bertahannya bukan bertahan Liga Indonesia, Pik. Iya. Bertahan yang sudah mereka rencanakan. Pada saat kita harus bertahan, kita tidak perlu menyerang karena kita tidak, skemanya tidak menyerang. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu yang mereka rencanakan untuk lakukan di lapangan. Iya, keren banget sih, gila, cepet banget. Begitu mereka udah dapat bola lagi, bikin formasi buat nyerangin tuh langsung gila. Kayak napasnya buset dah, itu gimana latihannya, padahal di dalam panas banget gitu ya. Transisi bermainnya juga rapi, Spanyol rapi. Itu salah satu pertandingan yang overrated sih kalau kata gua. Bukan terlalu wah, tapi kayak textbook banget pertandingannya. Iya. Cuma sih misalnya nih amit-amit nih Inggris kalah nih, terus ketemu Argentina nih, terus dengan kondisi kayak gitu Argentina tetap dimenangin, gila sih, ketahuan banget sih, parah. Sebenarnya sih nggak usah kayak gitu juga,
sekarang yang udah ada bikin petisi buat Argentina dikeluarin dari ini kan FIFA kan gitu. Tapi menjadi nanti saat di final menjadi cerita lain. Spanyol final pasti akan menjadi cukup menarik, nggak akan jadi bayangan gue ya, nggak akan jadinya mentah karena iya di final dan dia perjalanan sejauh ini gue lihat oke juga ya manajemen pergerakannya ya. Siapa Kalau Spanyol? gue lihat ya Spanyol. iya menurut gue keren juga, bisa juga dia untuk mengkreat mengspesialkan diri mereka di turnamen sebesar ini. Menurut gue itu udah keren. Spanyol bagus. Iya. Terus kita ke masa depan nih, ntar malam atau besok pagi. Gila, Inggris Argentina ketemu lagi setelah 98 di 16 besar dengan ikonnya Beckham karena kartu merah karena Simeone. Terus di 2002 akhirnya Beckham balas dendam dengan penalti yang dilanggar di Owen. Jujur 98 gue ngeh itu pertandingan ngeh banget gitu, cuman pemainnya yang gue kayaknya kurang ngeh gitu, banyak kayak yang nendang penalti nggak masuk, si Betty itu dari mana gue nggak tahu tuh, Betty Lavea sama Betty siapa itu dari Newcastle ya, pemain Newcastle pada saat itu. Udah gitu kipernya Simon, ya Allah, kiper udah sebengkak itu masih dipakai, kayak kurang kiper banget di Inggris, ya Allah kayak penjaga istana itu yang pakai topi yang diledekin sama si Mr. Bean gitu. Buset, gue bilang Simon terus-terusan jadi kiper dengan badan gempal dan kayak Andri Taninya Persija lah, ya berarti masih dipakai aja. Gila sih. Tapi gini nih, kita cerita dulu nih, gua ada sedikit opening nih buat Inggris. Inggris Argentina itu bukan sekedar rivalitas kayak Persija Persib. Tapi ini udah kebangun dari beberapa puluh tahun lampau. Iya. Cerita paling keren itu memang 66 Pik sebenarnya, Pik. Tahun 66. Iya, Piala Dunia di Inggris. Yang Inggris juara ya? Betul. Yang finalnya sama Argentina? Enggak. Bukan Brazil ya? Sama Jerman. Oh, Jerman ya? Sama Jerman. Itu Argentina kalah di situ. Terus yang bikin lucu-lucuan 82 ada perang Malvinas. Makanya kita suka ngomong Inggris lawan Argentina itu perang Malvinas karena ada kepulauan Malvinas yang diperebutkan oleh Inggris sama Argentina. Oh iya, gue tadi baru baca di Twitter yang supporter Argentina tuh bakar bendera Inggris yang bukan yang di kamar lu, bukan yang hitam ya, bukan yang merah putih, tapi yang biru merah ya, biru merah ya. Ya. Itu ada itu. Oke, 86 berjaya. Siapa? Argentina. Sebenarnya yang bikin sakit hati itu di tahun 86. Gol tangan Tuhan itu terkubur sama golnya keduanya. Oh, yang si Maradona nyeprin dari belakang ya? Iya, gocek-gocek. Tapi memang jadi istilahnya yang bikin Inggris sakit hati itu orang-orang mulai melupakan gol tangan Tuhannya karena betul. Gol keduanya itu sangat wibawi banget. Iya, betul. Itu jadi skornya berapa sih waktu itu? Yang 86? 2-1. Oh, 2-1 ya. Dua kali 2-0, ini nggak kekejar. Oh, iya, tapi kan kalau misalnya tangan Tuhan itu nggak disahin, ya harusnya lain cerita. Iya. Terus oke, kita pindah ke 98, pelanggaran yang tidak perlu Abang David Beckham kepada Diego Simeone. Tapi di depan wasit, gue lupa namanya, tapi wasit itu dia Swedia tuh. Ngeselin banget ya, ngeselin. Tapi jujur itu mah harusnya Simeone juga kartu merah lah. Kalau misalnya Beckham kartu merah, harusnya Simeone kartu merah. Dan ini kan si Simeone-nya kuning tapi Beckham merah. Nah kalau enggak Beckhamnya kuning juga. Sedangkan kenapa sih Beckham kesel sampai akhirnya dia nendang? Karena bukan karena pelanggarannya. Karena setelah dilanggar itu Simeone sengaja
menekan tangannya dia ke Beckham kan, maksudnya kayak Ya. kayak ditekan sama dengkul Dan sama dia tangannya ditibak juga gitu kan tuh. lah. Gimana orang nggak kesel gitu, maksud gua Ya. kok anjing banget ya gitu. Dan saat itu kekalahan itu malah di Inggris itu nyerangnya ke Beckham gitu, waktu ya kita inget lah masa-masa MU waktu itu kan, waktu lagi Beckham lagi main ya fans dari klub lain kan pas main di pas MU-nya tandang selalu dibuing kan si Beckham kan, gitu begitu main. Tapi Karena di tahun 98 itu pertandingan tetap berjalan menarik buat Inggris. iya, tapi kan Inggris masih bisa bertahan dengan baik gitu loh. iya Itu yang iya makanya tetap dua-dua banyak harusnya. kecewa. Ya tapi kan harusnya yang disalahin ya itu si Betty sama si Paul Ing kan, harusnya ya yang penaltinya kagak masuk gitu, masuk ya harusnya mereka yang disalahin bukan Beckham. Beckham waktu itu masih muda juga dan di setiap main di Inggris disorakin mulu gitu, maksud, dan dia tetap santai aja sih. Gue nggak tahu mentalnya itu karena sama Sir Alex atau gimana, dan dibales di tahun 99 ya dapat treble winner itu kan, dia ngebuktiin gitu bahwa dia adalah orang yang dewasa. Dan di tahun 2022 itu akhirnya dia jadi kapten kan. Dan golin. Iya, dan golin juga itu ternyata di babak penyisihan ya. Kocak itu kok penyisihan langsung ketemunya bagus-bagus ya, Swedia, Inggris, Argentina. Indonesia bukan. Argentina merusia kayaknya. Ya maksud gua itu berarti ada yang playoff ya. Kayaknya sih Argentinanya kali, karena Argentina saat itu jelek banget itu ya. Ya, kelihatannya begitu sih. Kelihatannya ada yang lewat jalur dalam, ada dalam playoff. Bisa jadi, iya. Dan itu juga Batistuta masih main, Simeone masih main, Ortega masih main, kipernya doang tuh bukan si Roa kan. Yang pertama si Roa kan. Ya. William Caballero kalau gua nggak salah. Iya, kayaknya dia. Dan itu masih main. Kita ngobrol sekarang nih Tim. Gila, gue udah siap banget ngomong ya. Udah siapin materinya ya. Nah, Thomas Tuchel itu punya sentuhan, kita harus akuin. Punya apa? Punya sentuhan. Oh. Entah mengapa Inggris menjadi sangat dominan di tangannya dia. Walaupun waktu di Chelsea dia goblok juga ujung-ujungnya. Ya, sebenarnya dengan tim yang dia bawa waktu itu dia ngumumin, ya jujur gue sempet ragu, makanya gue nggak mau nonton sebenarnya. Gue bilang kagak yakin mah. Kita juga pas grup kalah nih, gue udah gitu aja lah, dia menang terus tuh. Gue bilang nggak pernah kalah tuh, gue bilang. Sedih sekali. Iya, maksud gue nggak pernah kalah gitu lah. Keren juga nih ya, gue bilang. Squad-squadnya juga gue banyak nggak gue kenal, dan nggak ada pemain MU sama sekali yang dimainin gitu. Rashford pernah. Rashford udah masih jadi pemain MU atau udah Barca deh? Rasanya dia akan balik ke MU lagi sih, kalau Barca nggak mau beli. Oh. Terus poin kedua, ini bakal jadi panggungnya Bellingham. Ini kita ngomongin Inggrisnya dulu ya. Oh iya, Bellingham sih, iya sih. Ya, Iya ini akan jadi panggungnya Bellingham. Momen kemarin 2 gol itu kerja keras dia banget. Iya banget, iya. Walaupun buat keduanya itu bola ribut ya, tapi kalau itu kerja keras dia banget. Iya. Dan ya sosok Harry Kane bakal masih jadi momok. Iya. Momok bagi si lawan-lawannya. Benar. Melawan, kita akan melawan kita atau Anjay, Inggris banget nih. Akan melawan juara bertahan. Yang peringkat 1 FIFA juga lah ya. Dan ceritanya masih sama, Messi masih menjadi pusat perhatian. Betul. Dan lain dengan cerita Ronaldo ya. Ronaldo lawan Messi itu disupport sama tim yang bagus dan menghormati dia. Iya. Nah, itu yang bikin kita kenapa sih sosok Messi ini masih dilindungi, masih dihormatin banget sama teman-teman Argentina ya, karena
masih wah gitu di matanya atau masih jadi the king wah istilahnya gitu. Itu yang bikin Argentina menjadi kuat. Semuanya itu bermain bukan hanya buat negara tapi buat Messi. Tapi lu tahu gak yang isunya itu Messi kenapa diginiin buat sama FIFA karena dan juga Amerika karena Messi nanti akan diajukan untuk jadi presiden Argentina. Nggak tahu, tapi memang secara finansial nama Messi sih memang pegang peran. Jadi gua sih lebih melihat ya semakin jauh Messi semakin banyak orang pengen ngelihat. Iya benar, bisnis, balik lagi ke bisnis ya. Ya, ketimbang tanpa Messi ya. Iya juga Terus, sih. menurut gua ini bakal banyak duel-duel kunci. Duel-duel kunci ini. Duel-duel apa? Duel-duel kunci. Kunci? Duel-duel penting. Ya penting, duel-duel penting. Oh, Ini duel-duel yang kecil, tapi kalau bisa dimenangkan, mana ya. Tapi kalau bisa dimenangkan, ini bakal jadi poin besar dalam pertandingan. contoh. Bellingham, duel sebenarnya bukan duel ya, tapi sosok Messi melawan Declan Rice. Oke, iya. Kalau Messi bisa menjadi pengatur yang sempurna, tetap dia bakal jadi ancaman. Sama halnya, bisa nggak Declan Rice itu mengkreasikan ruang buat Bellingham sama Kane? Itu akan jadi duel yang menurut gue sih keren deh kalau dua-duanya adu kreativitasnya. Kayaknya butuh Maino ya kalau buatan Argentina sih menurut gue nih. Lu stres lu Pin. Terkaya Lemets lagi ya, kaget. Ya. Kaget ayam tuh dia nepis bola. Kayak dibuang malah diambil. Lemen sial banget dah. Terus satu lagi, ada beberapa yang gue catat ya. Bellingham ketemu De Paul. Udah siapa? Rodrigo De Paul, tukang berantemnya. Oh iya. Bellingham jangan terbawa di ranah De Paul. Dia klubnya apa nih? Roma kalau nggak salah dah. Oh tukang rusuh lah ya. Iya, dia akan bermain sebagai striker dari gelandang-gelandang Inggris. Apalagi Bellingham kan nggak mungkin di depan banget ya, karena kan Kane pasti di situ. Betul, iya sih. Tapi memang kalau Bellingham udah rusak, Harry Kane juga pasti tidak menggendong Inggris. Dia bisa golin buat Inggris, tapi dia tidak bisa jadi faktor penentu buat Inggris. Iya. Makanya di sini dia gua taruh di bawah, karena cukup menarik nanti pada saat Harry Kane ngelawan Christian Romero. Temen dia dulu di Tottenham nih. Ya itu yang isunya mau dibawa sama MU ya. Iya, tapi janganlah, koleksi kartunya banyak banget anjir goblok. Iya janganlah, udahlah Martinez juga jual aja lah, sel gua. Iya. Nanti ada lagi, apakah nih kita ngomongin si Inggris aja terus ya, karena kita kan fans Inggris ceritanya. Banget. Saka bisa nggak bermain melawan entah Molina, entah Tagliafico? Saka bisa jadi pembeda nggak? Iya itu harusnya iya sih. Saka tuh model-modelan dulu siapa yang City yang terus ke Chelsea yang songgeng pantatnya tuh yang lari kencang. Sterling, nah itu masuk gua dia kan dia harusnya bisa gitu, bisa lari, bisa nyeprin lah, winger sejati gitu. Iya, tapi kan dia semenjak bajunya ditarik sama Chelsea ini jadi goblok pantasan dah. Iya, kayak ayam juga tuh kayak langsung jadi ciutnya deh. Ya, iya, yang terakhir ya udah kunci-kuncian di belakang aja. Kita lihat nih lebih bersinar mana Dibu sama Pickford. Pickford itu terlalu banyak berapi-api, jadi kalau dia mundur malah kita khawatir. Iya, itu kayak bocah baru main bola ya, kaget. Iya, kalau habis, tapi kalau dia habis
habis nge-save aja belagunya kayak Iya. wow sama sih dua-duanya, teman berlebihan Pickford kalau Iya. gua. Iya, maksud gue juga Tuchel, Henderson kayak lebih tenang dah dibanding Henderson ya, bener ya, Henderson ya, yang mantan di MU ya. Siapa? Ya, Jordan Henderson. Iya, Henderson ya. Iya, maksud gue. Dean Henderson. Oh iya, dia kan lebih tenang ya menurut gua. Kenapa nggak dia? Tingginya juga tinggiin dia deh. Tapi badannya gedean Pickford memang. Oh iya sih, dari segi badan sih iya sih. Lebih kayak tukang pukul dia emang. Iya sih. Menurut lu, Bib, taktik yang dipakai Inggris apa, Bib? Nggak tahu, gue nggak ngikutin nih. Palingnya tetap yang tadi, yang kemarin gue bilang, tetap si Ken. Kalau kan taruh agak di bawah ya. Kalau gue kayaknya masih tetap si Ken di depan, si Bellingham akan jadi second striker gitu, kayak kemarin lagi lawan Norwegia aja gitu. Ya jadinya paling 4-3-3 kayaknya ya. 4-3-3 tapi si Kennya agak ke depan gitu. Kemungkinan karena Inggris itu pasti bakal mainin pressing tinggi. Iya, pasti kayak iya sih, kayak Spanyol semalam itu kan pressing banget kan. Dari tengah dia udah pressing tinggi, transisinya juga bagus. Ya sama itulah, kudu hati-hati lah, karena ya pemain ke-12 mereka kan siapa tahu lah gitu. Jadi jangan bersentuhan yang gimana lah gitu, ngeri gitu. Cuman ya namanya bola pasti bersentuhan ya. Ya cuman maksud gua Argentina masa nggak malu-malu ya di media di mana-mana gitu, masa nggak malu ya di kayak dia kesentuh yang waktu terakhir lawan apa sih dia, Swiss ya, yang si Messi kagak kenapa-napa tuh, si jatuh guling-guling megang bola, buset dah, jelas banget rekam dari kursi penonton ya, gila, nggak tahu malu banget bocah ya, legend loh gitu. Begitulah dia ingin mengejar legasinya. Iya, kocak banget tuh orang ya, bocah bener-bener tuh, sampai yang dia ngobrol sama wasit, kamu harus hormat sama saya gitu. Nah, gila sih. Tapi ya dia juga, Inggrisnya ada satu lagi yang gua lihat, dia juga pasti akan main crossing karena Harry Kane kuat di atas. Dan orang-orang Argentina nggak terlalu tinggi backnya kan. Ya kemarin pas lagi lawan Mesir ya kan, si Martinez los banget kan, megang siapa tuh. Dan itu emang kekuatan Harry Kane memang di atas tuh lebih. Iya. Ya dia bawanya kuat, tapi di atas juga kuat. Tapi Argentina itu, ini kita jangan dari sudut pandang Inggris dulu nih. Argentina itu build up-nya sabar, Pit. Iya. Sabar dia membangun cari celah. udah gitu sekarang Messi mainnya agak turun, mungkin kan udah tua juga kali. Itu tugasnya si Rice itu mah, yang buat motong jalur mereka nyerang sih harusnya. Ya serangannya dia lewat kombinasi pendek yang cepat, counternya juga bagus. Menurut gua Argentina itu punya poin-poin yang bikin gua jadi pengen nanya, Inggris berani nggak main high press sama Messi, atau dia mau main low block itu kayak semalam Spanyol. Sabar. So, itu dia main bawah banget. Yang serunya itu Argentina itu udah bodo amat kupingnya. Argentina sudah terbiasa bermain di bawah tekanan. Iya, dan udah biasa main kotor juga gitu. Sorry, wasitnya dari mana? Udah tahu belum? Belum nyari gua. Amerika kalau nggak salah ya. Belum nyari. Udah wasitnya dari Amerika, enak bener ya. Inggris itu suka dianggap gagal pada saat ekspektasi orang tinggi. Iya benar. Dua kali di final. Iya. Dan ini lagi di ekspektasi banget nih sama semua negara kan. Ayo Inggris bisa. Iya. Masa back to back. Seluruh dunia udah berharap banget ini. Masa back to back. Siapa yang lebih tenang
pada saat masuk extra time atau penalti ini bakal jadi Iya. wow, 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 Tapi ya itulah kecurangan Argentina kan biasanya nggak pernah sampai penalti nih, ada aja kontroversi kayak kartu merah tiba-tiba pemainnya, tiba-tiba ntar ada yang ya golnya nggak disahin lah gitu, maksudnya orang kan akan ngedrop gitu. Dan ada yang video yang lu pasti udah pernah lihat lah, yang si siapa siapa backnya Liverpool, siapa yang waktu lawan Belanda tuh tahun lalu, Pandit pakai senyum. Van Dijk ya, senyum yang senyum gitu. Kemarin si siapa si salah gitu, senyum-senyum yang udah paham oke gitu. Terus si Swiss kemarin kan yang pada huri, yang pasti kartu merah tuh temennya ada huri, pada girang-girang tepuk tangan kan, mereka udah oke, udah tahu kayak gini gitu. Dan apa ya, nggak malu banget ya, sumpah gua bingung sama pemain-pemain Argentina itu, nggak pada malu gitu. Kamera di mana banyak gitu, Ya malu, mau bingung. malu. Nih ada cerita enak nih Pit. Kalau Argentina juara, dia back to back ceritanya. Iya. Nah, terus Messi, ya kita kan di dunia ini kan ributnya tuh Messi sama Ronaldo doang itu hidupnya gitu ya. Nah ini jadi dia punya rekor yang sulit dibandingkan dengan pemain lain, dengan back to back dia, dengan jadi makin belagu gitu lah kalau bahasa kata orang mah. Ya kalau misalnya dari profil portfolio oke lah ya, tapi kan dunia nggak ngelihat itu kan, dunia tetap ya kalau misalnya dibandingin sama Ronaldo ya Ronaldo lah gitu, dengan kebaikannya dia, ketulusannya dia, apalagi dia yang support Palestina gitu. Dan dia pernah, apalagi dia pernah menyentuh hati orang Indonesia saat tsunami Aceh gitu, segitu care-nya gitu, sampai dia datang ke sini dan si Martinez dijadiin anak angkat, terus juga dibawa ke Portugal gitu, maksudnya segitu baiknya dia gitu. Dan orang-orang tersentuh gitu ke dia, cara dia juga bermain bola di lapangan, walaupun banyak banyak yang bilang dia sebagai superstar di lapangan gitu. Ya gimana ya, emang superstar mau gimana, cuman ya udah gitu. Dan gue sih berharap ya kayak pelatihnya Portugal juga kan pengen Ronaldo masih bertahan di timnas kan, walaupun nanti usianya 45 lah ya, 45 ya. Dan ya itu yang kemarin gue bilang ya, jadi cadangan dulu aja gitu, jangan langsung jadi starting line up, sebagai advisor lah gitu buat teman-temannya gitu, dan penguat mental gitu. Harusnya sih masih bisa sih, gue mau berharap. Dan tahun itu ya Portugal yang harus menang sih gitu. Lihat itu. Pit, coba pilih siapa faktor pembeda di masing-masing tim, Pit. Di mana, tim mana nih? Ntar malam. Inggris, iya. Kalau Inggris yang gue lihat selama pertandingan yang kemarin, gue ngeliat highlightnya ya Bellingham sih ya. Bellingham yang menurut gue mentalnya gila nih anak ya, buset dah, segitunya kayak orang udah tua gitu, maksudnya kayak orang udah pengalaman di Piala Dunia beberapa kali. Dia Piala Dunia baru sekali ini kan, atau sebelumnya pernah? Euro rasanya tahun lalu ya. Yang 2022 itu. Coba 2024 Euro rasanya deh. Oh iya, maksud gue Piala Dunia lah gitu. Ya. Rasanya pertama dia. Oh pertama ya, makanya gitu mentalnya kayak orang udah pernah 4 kali atau 3 kali main di Piala Dunia gitu, mentalnya kagak lembek. Dan sampai terakhir pertandingan belum selesai dia masih terus lari gitu loh, kuat banget, nggak males gitu. Dan gol yang kedua itu kan membuktikan bahwa dia masih ada fighting spiritnya gitu di menit-menit terakhir gitu.
yang sebenarnya dia juga lagi dijagain sama backnya Norwegia kan, tapi akhirnya dia bisa ngerebut bola lepasan dari kiper Norwegia gitu. Dan ya pembedanya dia lah gitu, jangan kenapa-napa aja sama dia gitu nanti gitu. Dan gue butuh si Declan Rice itu sih buat matiin tuh bajingan itu tuh satu gitu, patahin aja kakinya lah biar nggak main-main lagi tuh orang. Kalau gue lihat dia Bellingham nggak ikutan waktu yang kemarin. Kenapa? Bellingham waktu tahun 2022 nggak ikut. Oh lo nyari tadi, iya benar kan, berarti kan baru pertama ini gitu, mentalnya gila sih. Tapi yang salah satu orang yang penting di notifikasi itu Anthony Gordon. Ah iya sih, dia pengalir bola lah, Bruno-nya di MU lah ya. Ya, itu dia gue pikir kalau nanti Kane sama Bellingham udah bingung mau ngapain, itu melihat Anthony Gordon itu bisa jadi solusi permainan, bisa jadi X faktornya lah, kata gue sih boleh juga nih. Iya benar, bisa. Kalau di Argentina sama Maino ada ya, Maino dia duduk di sebelahnya Ivan Toney itu. Siapa tuh baca. Mungkin Maino sama Ivan Toney lagi ngobrol. Ini kita ngapain ya betul di sini? Cuman ngabisin slot jatah aja nih Mang kita katanya. Iya, ini mah kita ngabisin catering doang, sumpah aja jauh-jauh sini. Kalau dari Argentina gue lihat tadinya gue berpikir Lautaro itu jadi ancaman, tapi kelihatannya semakin ke atas ini Enzo ini menjadi kurang ajar lama-lama ya. Iyalah, Argentina mana ada yang sopan santunnya. Jadi kata gue, wah juga nih Enzo nih. Wahnya itu apa? Keren. Jadi pemain yang bisa tiba-tiba jadi, kita berpikir bahwa Messi Messi mati nih, Lautaro yang doang nih, lah ada Enzo Gordon nanti. Oh, bisa lah ntar sama si Joston Makiaki. Menurut gue sih cukup seru ya. Jadi wah gimana nih ya? Jam berapa sih? Kayak nonton nih, harus live nontonnya. Jam 4. Ah bisa lah, sekalian berangkat siap-siap itu. Jam 4 kan? Iya. Di Meksiko ya? Meksiko apa Amerika? Iya, di Meksiko. Iya, Mexico. Seru nih. Memang harusnya berakhir nih ceritanya si Argentina nih, tapi namanya juga kita ngeliat ada bisnis yang berjalan. Iya. Ya, tapi berharap lah. Ya makanya jangan 2-0, golinnya 4-0 dulu gitu. Inggris nggak sesuperior Spanyol 2010 Pim. Yang waktu dia bisa bikin Italia 4-0. Gila ya. Iya, tapi pertandingan ini bakal ketat. Maksudnya sekali jebol mulu ini. Lihat iya. Kalau nggak jebol bakal alot ya, sampai kita mandiin bocah berangkat kerja ini, lihat aja. Ya gue sih jangan ngadu penalti lah, Inggris mah ngadu penalti apa semula. Iya, apalagi kalau Rashford udah mulai masuk, mau ngapain dulu nih? Iya, Sancho, aduh repot. Inggris Argentina mainnya nanti jam 2. Wah, jam 2 ya. Mainnya di Atlanta, di Amerika. Iya, Atlanta ya, Atlanta Stadium ya. Duh. Pemain yang cedera Jordan Henderson ketiban. Oh yang waktu itu, iya yang waktu itu kan, yang lu bilang pas ngerayain gol. Padahal dia cadangan ya, goblok. Dibawa cuma buat cedera doang, mendingan look show ketahuan. Aduh. Nah,
sama itu Kwanzaa Ya, dia yang mah kartu merah. nggak usah main lagi dah selamanya itu. Nggak penting. Di 5 pertandingan terakhir Inggris, Kenapa? 4 kemenangan. 5 pertandingan Inggris terakhir diwarnai dengan 4 kemenangan, 1 kali seri. Oh, yang kemarin yang dari fase grup. Iya, Ghana, dia seri apa Ghana gitu kan. Iya, yang kota-kota apa negara-negara pelari itu emang agak susah. Kayak Afrika Selatan gitu. Jam 2 ya. Buset. Inggris rata-rata mencetak 2 gol di pertandingan itu. Bellingham, Jude. Kemarin di itu ya pas terakhir tuh dia nyanyiin lagunya Hey Jude sama Ya, fans Inggris, dan Wonderwall menjadi salah satu lagu terbanyak diputar di Spotify. Gila, minggu kemarin tuh. bisnis lagi kan yang berjalan kan. Iya, anjir Wonderwall, mana itu lagunya Siti lagi, kampret. Pertama Inggris menang 4-2 kan ya. Kenapa? Pertama Inggris menang 4-2 ya sama Iya, Kroasia ya? Kroasia 4-2, terus 0-0, 0-0, Panama 2-0, 2-0, Kongo terus 2-1, 2-1, Mexico 3-2, Meksiko 3-2, 3-2. Norwegia 3-2. Nggak ada kemenang Inggris kalau udah golin lagi dia berarti. Iya, statistiknya sih gitu. Cuman ya kita Iya. lihat aja, dan semoga mereka kan udah tahu cara ngebobolin Martinez nih kayak gimana, harusnya bisa menang Iya. sih gitu. Dan lawannya dan backnya juga Martinez lah, si kutu busuk itu bisa lah. Tapi Argentina kayak tai juga. Kenapa? Argentina kayak tai juga. Secara statistik dia mencetak 3 gol tiap pertandingan. Kecuali Ayo. lawan Austria. Karena dibantu wasit aja. Siap. Males lo ngebahas Argentina, males bener gue tuh, cuma karena lagi lawan Inggris aja. Kalau ngebahas Argentina harus jelek semua dah, gue mah pokoknya. Subjektif ya, nggak bisa jadi pundit kayak gini. Ada begitu. Kesel gue, bener. Keselnya udah kubun-kubun. Kira-kira disitulah harapan kita akan kepada orang-orang Inggris. Iya, karena ini udah sedunia ini, maksudnya berharapnya ke Inggris, udah banyak petisi-petisi juga buat ngebuang Argentina kan dari FIFA gitu. Di Swiss juga kemarin kan demo ya, si siapa namanya, Ivan yang presiden FIFA sekarang, si botak itu kan dari Swiss ya. Saya belajar Ivan siapa? Yang sekarang yang botak, si Infantino. Seperti ini Italia. Oh, Italia ya. Oh, di Swiss. FIFA tapi di Swiss kan, federasinya kan. Ada di Senayan juga ada. Itu mah FIFA kosmetik, ngaco. Ada, emang ada di gedung Oh, Mandiri, emang enggak, ada. pusatnya Swiss tau gue dah. Ya, Ini coba kan pada demo. Oh iya, di PMI tau, lambangnya sama tuh. Emang lu kata cabang FIFA, oh ya di ini tuh kan Menara Mandiri. Oh di Swiss. Di Swiss kan pusatnya? Ya. Iya, kemarin demo itu orang-orang Swiss demo ke FIFA-nya di sana. Demo mahasiswanya. Iya, suruh nurunin Prabowo. Suruh mundur. Singaruh. Oh, yang di Senayan itu kantor regional Asia. Ya iyalah, ya kali lu. Ada Ciracas, FIFA kosmetik ada, no, pabriknya, gudangnya ada. Kalau misalnya Gojek dong orangnya. Udah lah ya, pokoknya ntar gimana kita lihat ntar malam lah. Terus sama Iya. AFF gimana AFF di Juli ya? Habis Piala Dunia berarti 24 ya? Oh itu jadi bahasan enak juga tuh AFF tuh. Apa next saja kita bahas? Ini dulu deh squad
siapa yang dipanggil pemanggilan? Siapa? Garuda calling siapa sih? Gue belum tahu ininya. Lu udah ada datanya nggak? Ada 50 orang, tapi si yang dipanggil yang Asia yang Eropa nggak pada dipanggil ya. Cuman kan si Orot Mangun tapi masuk karena dia udah masuk ke Persib ya. Ya, kan itu di luar kalender FIFA. Oh, ya tapi kan itu juga belum mulai main kali liga. Tapi karena pada mau itu ya tur ya. Ya kan dia kan mau jalan-jalan dulu, kan karyawan itu juga tetap Agustus. Kalau si Jayjes dia sekarang sebenarnya di mana sih? Masih di itu. Pada banget. Waduh banget. Ini Sassuolo turun nggak? Turun kasta enggak? Enggak. Oh, Cremonese yang turun ya? Ya, itu tuh Emil. Wah, Emil kena dong dia. Iya, karena kali dia ditunjukin lagi. Ya, cukup impresif sih. Iya, save terbanyak katanya ya? Iya, lumayan nih kita bahas AFF nih. Pinggir-pinggir jurang nih, lu tahun ini kan. Fans Indonesia pada ganas-ganas banget kan. Siapa aja yang dipanggil AFF Indonesia? Coba siapa saja? Kayaknya under itu ya, under. Oh, 50 lah, banyak juga ya, Bro. Iya, ada 50 orang. Ada 50 orang. Ada Mama Kari, suaminya Justin Hapner. Gue sudah bikin siapa lagi? Marcelino udah sembuh, Marcelino. Nah ini Dion Mark siapa lagi baru dengar. Persib. Naturalisasi yang dia bilang Persib. Naturalisasi bukan diaspora. Oh, diaspora masih muda apa itu? Oh, Matthew Baker yang kemarin yang ini ya. Iya, bocah tuh. Dan ini ada lagi Michelle Baker. Siapa ini? Adik kakaknya. Abangnya. Anjay, sekeluarga mau ikutan. Lu tunggu mainnya juga ada tuh. Sandy Walsh di mana? Thailand ya? Persib. Oh shit dah, Ragnar Persib juga, gokil. Ya. Gila, Ijen Sraven, oke lah. Pemain lokal Mark Locke. Tom Haye. Ya kan dia udah jadi WNI. Ya itu juga pada WNI. Tom Haye, pertama Arhan, Kakang, Buffon. Oke lah nih anak Sabumi nih di kampung rambutan dulu kayaknya. Arkan Fikri bener nih. Menurut gua salah satu yang bisa memecah kebuntuan Indonesia itu adalah Arkan Fikri sih gua. Pegang bolanya aja, tenang dia tuh. Kita bukan Arkan kakak kan ya, Fikri dong. Beckham Putra gimana Pak? Ntar dulu ya, jangan bahas dulu ya. Jangan dulu. Ngeri. Oh iya Teja sih iya sih gua. Itu wajib dicoba sih Teja Paku Alam sih. Kipernya Persib kan. Iya loh. Gua sih lebih orang pada bilang Teja bagus karena di tim yang bagus. Cuman pengen lihat juga itu Teja di timnas ya. Iya. Ya AFF ini coba aja dulu gitu. Iya. Yang dibawa Riyandi, Cahya sama Nadeo kalau mau kasih. Ini cuma Teja. Oh kipernya kok baru Teja doang ya? Belum kali ya? Belum. Ada Cahya juga. Oh iya, Cahya yang di divisi 2 ya? Iya, bekas Persija. Sadil Ramdhani, Adam Alis, Komang, aduh, tau lah. Males ngebahasnya. Tony oke lah, Rehanan oke lah. Oh nggak ada nama Egi, wah nggak ada Ricky Kambuaya nih. Kenapa nih? Iya, kan mau coba-coba. Lu coba lihat ke depannya dong, siapa pemain depannya? Siapa? Oke. Bicara ya Allah dia lagi. Iya. Dia aja lagi tuh. Selamat. Pangeran Tarkam. Siapa? Oke. Itu Oke Tarkam kan mental kamu lu sekarang. Oh gitu. Saking ada gawean. Saking kurang duit tapi Oh iya benar Cahya, Nadeo. Oh kiper ini semua kiper
asli nih Muhammad Iya, Riyandi. semua pemain-pemain liga liga tanggung semua yang main. Muhammad Riyandi yang mana? Persis Oh, gendong persis ya, walaupun posisinya tenggelam ya. oke. Brian Fatari, Doni Toni, harus si Doni mah. Iya, Ridho nggak? Oh, gitu. Rizky Ridho main. Gilang Dirga, Lesti Kejora, Goblok lebih panjang tulisannya. Sandi Serpati Nama, Wahyu Prasetyo, Yakob Sari, Yance sama Yakob masuk. Oh, Masuk. sedih abang kakak double gini bakery sama Iya, keluarga Sayuri apa sih? nih, keluarga Baker sama keluarga Sayuri nih. Yang satu Yang ada- satu vegetable, yang satu bakery ya. Gitu. Iya bener, Hoki Caraka tuh. Fajar Fatur Arahman, Kakang Komang, tim Gaypens. Siapa tim Gaypen? Baru dengar gua. Itu tim Gator itu kemarin tuh udah mau masuk juga tapi nggak masuk ini, nggak masuk squad. Oh, umurnya? Udah dua-dua, Oh. dua satu gitu dah. Arahan, Jordi Armat. Tapi ini ntar kan di setengahnya kan ya? Iya 2-3. Oh iya ada bro, ada Egi, Ivan Jenner, ada Kambuaya, Victor Ada Detan. kan Liga Indonesia semua itu. Oh, Witan juga masuk. Kadek kok masih kecil ya? Kadek, Rivaldo Parpahan juga masuk. Aliano, Sadil, Excel Runtukahu, Untuk Kahu Persija. Rizky Eka Pratama sih ya. Dulu nggak? Nah itu belum lihat tuh. Akan kakak masuk dong, tapi ya belum tahu ya. Rahmat Arjuna, Ramadan Sananta, lah Taufik Rustam tuh, anak mana tuh? Mana ya gua tahu. Taufik Rustam. Excel Runtukahu mana bro tadi lo bilang? Persija. Oh saja. Riko nggak masuk nih, Riko Simanjuntak. Ya, gua udah pensiun dari. Belum sih. Tapi harusnya dengan squad yang kayak gini mah, dengan udah ada beberapa pemain yang diaspora juga ikut main, ya harusnya sih bisa ngerebut ini ya, bisa ngerebut AFF ya, karena yang timnas gedenya ini kayaknya belum ya AFF ya. Indonesia tuh. Hah? Pemain-pemain Liga Indonesia itu belum kelasnya di ya AFF tuh paling final itu udah peringkat 4. Iya makanya harusnya ini bisa kerebut ini sih, seru nih. Cuman ya itu ya paling ya kita bisa masuk semifinal, mau masuk lah dengan squad kayak gini. Dan Ya harusnya paling tuh gitu loh, paling kayak gitu. Karena pemain Indonesia itu tidak bisa diperintahkan untuk kamu tugasnya lari pasir sini, lari pasir sini. iya, Selama ada yang gocek, terus ada yang menonton yang misalnya lu lagi bawa bola nih, lu gocek nih, terus penonton, weh, lu bakal gocek lagi sampai malam. kayak siapa tuh? Sebut dong namanya. Gak mau. Yang kemarin ribut ya sama supporter. Ide gue nggak gue gembok saya nggak mau. Iya sih, emang udah tabiat orang Indonesia begitu ya. Cuman ya sudahlah ya. Nanti aja lah kita bahas pas mau main. Kita bahas pas mau main aja lah. Ya setelah final selesai, terus kita ntar ngebahas final. Ya paling ya kisi-kisinya itu dulu aja dah. Ntar gue tanya di grup lah si Gilang, bisa gak besok atau Jumat kita ngebahas angkatan 2001 FTT IT ya. Oke Pak. Thank you Pak ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.